Saat saya baca Quran kemarin alhamdulillah 30 juz. Di situ muntah. Iya. Tapi kemarin aja, ya enggak? Tapi kemarin aja, sekarang udah bagus. Ya sekarang kan kemarin udah sekarang libur dulu lah. Bukan seperti itu. Tapi yang buat kita baik adalah ketika kita bisa continue. Misalnya saya 1 juz alhamdulillah satu hari. Bayangkan. Tapi berbanding mana? 1 juz 1 hari atau 30 juz 1 hari? 30 juz 1 hari kalau continue. Ya. Lebih baik sedikit tapi continue daripada banyak tapi cuma 1-2 kali. Ini namanya istiqomah. Berat. Nah, istiqomah di jalan dakwah, apalagi jalannya di jalan dakwah. Dakwah jangan kita persempit. Definisinya sekedar saya duduk kemudian menyampaikan ini disebut dakwah, bukan. Ini hanya bagian kecil dari sekian besarnya dakwah. Ketika antum ngajar di RTTH, makanya jalan dakwah antum. Ada yang di yayasan, ini juga jalan dakwah. Semuanya punya jalan dakwah masing-masing. Jangan pernah ada satu kamu mau cuma di yayasan, mana ngerti kamu urusan pendidikan. Oh kamu juga cuma ngajar, mana ngerti kamu urusan di yayasan. Gak ada yang bisa seperti itu. Kita akan kaji nanti. Karena kita tuh sedang membangun sebuah rumah. Orang yang sedang fokus bangun fondasi, jangan pernah mencela mereka yang sedang memperbaiki genteng. Orang yang sedang memperbaiki genteng jangan fokus untuk menghina orang-orang yang sedang membangun temboknya. Semuanya punya perannya masing-masing dan semuanya akan berguna untuk kedudukan teman atau rivalnya masing-masing. Imam Syekh Al-Albani mengatakan jalan dakwah itu panjang. Untungnya kita tidak diperintahkan untuk mati, untuk menyelesaikan jalan tersebut. Tapi kita hanya diperintahkan untuk mati di atas jalannya. Tidak ada satupun yang diperintahkan untuk menyelesaikan dakwah itu. Tapi semuanya hanya mendapatkan perintah untuk mati di atas jalan dakwah. Makanya jangan kita persempit dakwah. Soal saya belum sempat loh berada di mimbar menyampaikan kebaikan, nggak mesti. Kebaikan itu bisa didapatkan di pasar, ya enggak? Bahkan ketika kita menampakkan simah, menampakkan sifat, menampakkan akhlak mulia karena kita mengkaji satu ilmu atau kita mempelajari dalam Islam, maka itu adalah jalan dakwah kita memberikan kedua kepada yang lain. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, menyampaikan kebenaran atau berdakwah itu memiliki risiko besar. Kenapa? Karena jalan dakwah adalah jalan yang diambil oleh Ibrahim alaihissalam sampai dia harus dibakar. Jalan yang diambil Ibrahim sampai dia harus meninggalkan anaknya Hajar dan Ismail, istrinya dan anaknya. Jalan yang diambil Ibrahim sampai dia harus diusir dari kampungnya. Jalan dakwah itu memiliki risiko besar. Sampai kemudian Musa alaihissalam harus dikejar oleh ribuan orang pasukannya Firaun. Jalan dakwah itu punya risiko besar. Ketika Muhammad SAW harus dimusuhi oleh saudara-saudaranya sendiri, kaumnya sendiri, bahkan diusir dan disakiti oleh kaumnya sendiri. Punya risiko besar. Dan mereka yang berhasil adalah mereka yang mengambil risiko paling besar. Semua pekerjaan itu punya risiko, ya enggak? Semua pekerjaan itu punya risiko. Sedangkan balasan yang didapatkan tergantung risiko yang dia hadapi. Ya enggak Pak? Ya enggak Pak? Ya enggak Ustaz sekalian? Coba kita lihat. Tukang pangkas punya risiko enggak? Punya enggak? Punya. Silap-silap ngantuk kegunting kuping orang. Iya enggak? Belum lagi kalau misalnya lagi itu kemudian sepatu mesinnya copot tiba-tiba pita, ya enggak? Tapi kan risikonya tidak terlalu besar. Iya kan? Beda sama tukang pilot apa? Supir pesawat. Supir pesawat punya risiko enggak? Apa risikonya? Kalau ngantuk gimana? Nabrak. Mending nabrak. Jatuh ya kan, hilang, gak ketemu bangkainya kan resikonya besar, ya enggak? Dan yang naik, ada nggak naik pesawat misalnya cuma 2-3 orang? Nggak ada, ya enggak? Pasti banyak. Nyawa orang resikonya. Gajinya besar mana? Tukang pilot ya? Tukang pesawat. Bukan tukang cukur, ya enggak? Pesawat yang besar gajinya. Kenapa? Karena risiko yang diambil lebih besar.
Ya, kita jangan pernah berpikir kalau kita ambil jalan dakwah, harus mendapatkan pujian. Orang harus senang dengan perkataan kita. Kita harus tahu retorika ini dan itu segala macam. Tidak. Bahkan para rasul pun yang mengambil jalan dakwah mereka dihina. Mereka dikatakan sebagai dukun, mereka dikatakan sebagai penyair, mereka dikatakan sebagai penyihir, mereka didustakan, bahkan disakiti. Wah, kita mah enak dakwah, saya masya Allah saya dapat makanan. Ada Rasulullah ngisi di Taif kemudian diundang dapat makanan ada. Saya dapat minuman, ya, saya dapat ini dan itu segala macam. Tapi jalan Rasul ketika mengambil jalan dakwah itu mereka penuh dengan tantangan. Yang mereka lakukan adalah penuh dengan tantangan dan cacian serta makian. Jadi kalau kita mendapati hal yang sakit, kemudian kita tidak katakan, jalan dakwahku gagal. Dakwahku gagal. Bukan ini yang gagal. Bukan ini yang gagal. Ketika kita menempuh jalan dakwah, kita sedang menempuh atau meneruskan perjuangan para nabi. Kita sedang menempuh atau meneruskan perjuangan para nabi. Ya. Dalam Lubabun Nukul, dalam kitab Lubabun Nukul fi Asbabun Nuzul, mu'alif mengatakan tentang ayat surat Yusuf. Ketika para sahabat itu di akhir-akhir perjuangannya di Mekah, itu merasa kesakitan. Mereka merasa sedikit putus asa. Ketika orang Quraisy sudah mulai berani untuk menyakiti orang-orang muslimin. Bilal contohnya harus diseret di atas bebatuan, harus ditimpa dengan batu yang besar. Dia disisa oleh siapa? Tuannya Umayyah bin Khalaf di tanah Mekah. Mekah tuh beda sama Indonesia. Ya, Mekah tuh beda sama Indonesia. Panasnya itu masya Allah. Panasnya itu masya Allah. Segala swallow itu kalau ditaruh di Mekah itu bisa melengkung. Teman saya itu di Ummul Qura kalau jemur pakaian itu nggak sampai 1 jam. Spinner keluarin 10 menit angkat. Saking cepatnya, saking panasnya, saking panasnya di sana. Nggak kebayang dulu nggak ada AC itu benar-benar ditimpa dengan diseret dengan apa? Kuda dengan di atas kerikil-kerikil kemudian ditimpa dengan batu yang besar. Tapi tidak keluar dari sana kecuali apa? Ahad. Khabbab bin Arat harus dibakar di tempat pembakaran besi. Utsman bin Affan harus dilingkar dengan tikar kemudian dibakar. Yang lebih parah adalah Ammar bin Yasir dengan keluarganya. Ketika Yasir ayahnya harus dibunuh di depan matanya dan juga ibunya. Siapa ibunya? Sumayyah, syahidah pertama dalam Islam, itu ditusuk dari kemaluan tembus ke kepala. Kenapa? Wa mana qaumun illa ayyuhum billah. Tidaklah mereka membenci dan membunuh mereka orang-orang muslimin selain karena mereka mengatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini itu saja. Jadi meneruskan perjuangan para nabi. Ketika mereka sudah merasakan sakit seperti itu, mereka mengadu kepada Rasulullah, tolonglah berikan kepada kami cerita yang bisa membuat kami ini tenang. Berikan kepada kami cerita yang buat kami itu apa? Nyaman. Kita bisa lebih ringan lagi dengan ini. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Yusuf dengan cara sempurna. Tidak ada dalam Al-Qur'an seorang nabi yang diceritakan kisahnya detail dan sempurna paripurna kecuali kisahnya Yusuf alaihissalam dalam satu surat. Dalam satu surat. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisahnya Nabi Yusuf. Memintakan Rasulullah, mewahyu kepada Rasulullah untuk menceritakan kisahnya Nabi Yusuf kepada para sahabatnya. Bagaimana Yusuf permulaannya ketika kecilnya dia menceritakan bahwa dia melihat bintang dan matahari dan bulan sujud kepadanya. Sampai kemudian ayahnya melarangnya untuk menceritakan kepada saudara-saudaranya karena hasad dan dengki dari saudara-saudaranya. Akhirnya apa? Dibawa dia, enggak dibunuh tapi ditaruh di mana? Sumur. Di sumur. Yang antum bayangkan sumurnya itu gimana sih? Sumurnya gorong-gorong gitu, 1 meter gitu. Iya enggak? Atau sumur bor? Sumur goya batil jub itu. Goya batil jub.
sebagian mufasir itu mengatakan, apalagi mufasir mu'asirin ya, yang zaman sekarang itu mengatakan diameternya saja 70 meter. Diameter itunya tuh, itu 70 meter. Sumur di padang pasir itu bukan gorong-gorong di bawah gitu, bukan. Membesar. Besar. Itu bawahnya air. Bawahnya batil juk itu seperti itu. Dan Yusuf dilempar ke sana. Sejam 2 jam tidak, berhari-hari di dalam. Bayang kalau ada ular gimana, apa yang terjadi? Ya enggak? Sedangkan Yusuf masih 13-an tahun, masih muda. Masih muda sekali. Sampai kemudian datang Sayyarah, datang kafilah dagang. Ya kan? Ketika menurunkan timbanya, menurunkan embernya, menurunkan talinya, mengambil air, Yusuf naik, kesempatan naik. Ketika naik, bukan dibalikkan kepada orang tuanya, malah diapa? Dijual. Malah dijual. Kita panik loh sekarang, ya kan? Ada musim penculikan anak, kita panik kan? Panik. Oh, pokoknya ada orang lagi jual dikit, oh, penculik tuh. Ya nggak, ada orang asing sedikit masuk, penculik. Orangnya bingung nih, apa ini? Kayak di Palembang ada kasus jual kulit dari Sukabumi katanya. Naik mobil ke sana, platnya Z, dikira penculik, dibakar tanpa ada persidangan. Repot. Karena apa? Panik. Apalagi ini anaknya dijual. Sampai ayahnya kemudian buta saking sedihnya. Yusuf alaihissalam umur 13 tahun harus dipisahkan dari orang tuanya. Masuk dia ke sumur, kemudian diambil kemudian dijual. Jualnya gak mahal. Cuma berapa dirham saja. 1 dirham itu sekarang berapa? 70.000. Ada orang dijual 70.000. 70.000, lebih mahalan daging lagi. Mahal daging sapi lagi daripada Yusuf alaihissalam. Setelah itu dia asuh, dia dibeli oleh Aziz. Setelah dia dewasa ternyata malah menimbulkan fitnah, ya enggak? Dia difitnah, dia dinikah dengan Zulaikha, dan kisahnya lah kita harus tahu. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya, ya enggak? Itu jadi tasliyah, itu jadi menjadi motivasi tersendiri para sahabat. Yusuf yang segitu saja dia bersabar. Yang seperti itu, jalannya gak sebentar, itu panjang itu. Dari umur berapa dia dipisahkan dari orang tuanya, dari umur berapa dia dipertemukan lagi? Panjang, ya enggak? Kerinduan, tersiksa dengan dengkinya saudara-saudaranya, itu semua dirasakan oleh Yusuf. Namun lihat di akhir ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Rasulullah SAW agar mengatakan kepada kaumnya, "Qul hadhihi sabili." Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku. Ad'u ilallah. Ketika aku memilih untuk berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Atas dasar ilmu. Qul hadhihi sabili. Ini adalah jalan kita. Ketika kita memilih untuk menjadi kaum muslimin, maka pada saat itu taklif, beban dakwah itu terpikul dengan kita semua. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian ini adalah umat terbaik kata Allah Subhanahu wa taala, yang dikeluarkan untuk manusia, yang pernah muncul di antara manusia. Kapan? Ketika kalian berdakwah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ketika kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan kalian melarang dari yang munkar. Ini dakwah. Ini dakwah. Jalan dakwah adalah jalan perjuangan para nabi yang diwariskan kepada kita semua. Bukan cuma dengan kita duduk memberikan khutbah, memberikan materi seperti ini, bukan. Tapi kita punya perannya masing-masing. Yang guru sebagai guru, ya enggak? Yang di yayasan juga sebagai yayasan. Jangan pernah memperhitungkan kalau kita berjalan di dakwah ini, wah saya harus disenangi, saya dapat follower yang banyak, orang harus kagum dengan kata-kata saya, orang harus kagum dengan materi saya. Bukan seperti ini namanya dakwah. Dakwah itu ketika kita mampu untuk memberikan yang terbaik untuk umat agar mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun caranya. Bagaimanapun caranya. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Ya, bagaimanapun caranya. Nah, karakteristik dari ayat ini seakan-akan Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan. Namanya dakwah, karakteristiknya pertama adalah al-qudwatu qabla dakwah. Kita mulai dari diri kita sendiri sebelum kita meniru orang lain.
Jangan pernah kita ridho atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab. Jangan pernah kita ridho orang lain kita suruh untuk ke masjid tapi kita malah santai-santai. Ya Allah, itu amanah besar ketika ada seorang guru mengatakan, "Nah, jangan lupa tahajud. Jangan lupa saum, jangan lupa ini, jangan lupa itu." Tapi apa? Itu hanya dilakukan oleh anak-anaknya, sedang kita malah, ya kita kan gede, kita kan ini segala macam. Demi Allah, kalau ini ridhonya maka pendidikan tidak akan pernah terwujud. Pendidikan tidak akan pernah terwujud. Begitu juga yayasan. Begitu juga yayasan. Nanti kita akan sambung-sambungkan. Soalnya nyambung. Ya, itu yang pertama. Qudwah qabla ad-da'wah. Yang kedua apa? Ta'lif qabla ta'rif. Kita harus membangun hubungan terlebih dahulu sebelum kita mengenalkan. Kita misalnya masuk ke ranah orang-orang yang suka futsal, ya sekali-kali kita ikut futsal, ya enggak? Atau kita bayarin. Supaya apa? Mereka senang dulu dengan kita. Dakwah itu enggak semena-mena harus, yang kamu lakukan bid'ah. Ini salah, ini itu. Wah, udah. Itu pasti celurit udah. Orang ada Allahu Akbar, dia enggak ke masjid tapi kemana? Ke sawah. Pak, tinggalkan cangkulmu, Pak. Ada sudah berkumandang, Pak. Tinggalkan cangkulmu. Kalau tidak nanti malaikat Zabaniyah akan apa yang terjadi? Cangkulnya dilemparkan ke kita. Iya enggak? At-talif qabla ta'rif. Talif qabla ta'rif. Sebelum itu kita harus pendekatan dulu. Lah siapa kita kan gitu? Siapa yang kita? Rasulullah SAW itu mendekati dulu. Rasulullah nggak langsung memberitahu kepada Quraisy bahwasanya dia adalah seorang Rasul, ya kan? Deketin dulu siapa? Para sahabat yang bisa dipercayanya, Khadijah, Abu Bakar, ya kan? Utsman, Abdurrahman bin Auf, dan sebagainya. Ketika sudah punya pengikut, sudah punya kajian, kemudian apa? Saudara-saudaranya dari Bani Hashim dan Bani Muttalib. Setelah itu baru kepada Quraisy dan orang-orang yang berada di samping-samping Quraisy. Itu stepnya. Jadi memang dakwah itu tidak 1-2 hari, ya, tapi tulul mudah. Tapi mudahnya, jaraknya, waktunya itu panjang. Jaraknya itu panjang. Masih ingat nggak Rasulullah SAW ketika pada saat perang Ahzab, perang Khandaq? Nah, saya tanya nih, perang Khandaq terjadi kapan? Berapa? 9. Ada lagi? 9? 10. Ada lagi? Berapa ya? 11. Gawat. Perang Khandaq terjadi kapan? Perang Khandaq terjadi 5 sampai 6 Hijriah. Dengan tepat 8 Hijriah itu pada saat Fathul Makkah, 10 Hijriah bahkan Rasulullah yang wafat. 5 atau 6 Hijriah. Itu ada kejadian penting di mana Rasulullah ketika memukul batu, masih ingat ya? Rasulullah bertakbir, Allahu Akbar. Dipukul kali kedua, des, Allahu Akbar. Kali ketiga, des, Allahu Akbar. Takbir pertama kemudian Rasulullah bertanya, Rasulullah apa? Kenapa mau bertakbir? Kata Rasulullah apa? Aku melihat Allah Subhanahu Wa Taala akan membukakan istana Persia untuk kita semua. Kita akan menaklukkan istana Persia. Kita akan ditaklukkan ke Persia. Saya sudah melihat Persia dengan seragam merahnya. Bukan Spanyol ya. Persia. Jadi kita lihat Spanyol karena seragam bolanya kan merah. Kemudian apa? Takbiran kedua, saya melihat Romawi akan ditaklukkan. Setelah Persia kemudian Romawi. Atau Romawi kemudian Persia. Kemudian yang terakhir adalah takbir ketiga adalah ketika Yaman, Son'a itu sudah berhasil ditaklukkan. Pertanyaan saya, apakah ditaklukkan yang ketiga itu ketika zamannya Rasul? Enggak. Siapa yang melanjutkan? Para sahabat. Bahkan semuanya mulai terkumpul di tangannya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Generasi kedua. Setelah siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Turun mudah. Kita jangan pernah berharap, wah susah ya dakwah di sini ya. Insyaallah yang masyarakatnya tuh Abu Jahal semua ya. Ya, Rasulullah SAW ketika pergi ke Taif, di sana dilempari, kemudian berdarah-darah kaki beliau sampai keluar darah dari pelipis beliau. Zaid bin Harithah mengatakan saking banyaknya serangan itu aku nggak bisa lagi menghalangi.
Datang malaikat Jibril bersama malaikat penjaga gunung Abi Qubais mengatakan apa? Muhammad, mud yadaka ila sama. Muhammad, angkat tangannya. Minta matur ke Allah Subhanahu wa taala agar aku perintahkan nih penjaga gunung Abi Qubais agar ditimpakan gunung ini kepada penduduk Taif. Kurang ajar mereka. Lihat Jibril aja gemes. Jibril aja gemes, apalagi kita. Ya? Tapi tidak, kata Muhammad apa? La ya Jibril. Rasulullah mengatakan apa? La ya Jibril. Tidak wahai Jibril. Tidak wahai Jibril. Dia mengatakan demikian saat darah masih bercucuran dalam kepalanya. Saat terompahnya, sendalnya itu masih lengket dengan kaki karena darah yang masih mengucur deras. Apa katanya? La ya Jibril. Tidak wahai Jibril. Bahkan aku berharap ketika orang tua yang tidak menerima dakwahku muncul dari suwi-suwi mereka, anak keturunan mereka, orang-orang yang nanti akan mengesahkan Allah dan tidak mensekutukan Allah. Kita merasa gagal dengan orang tuanya, tapi kita jangan putus asa dengan anaknya. Dengan anaknya jangan putus asa. Yang kita alhamdulillah orang-orang kafir mah anaknya pasti kafir. Enggak. Ya kan? Tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair." Kemudian apa? Innaka ala kulli syai'in qadir. Kemudian tulijul laila fin nahar. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail. Kemudian wa tukhrijul hayya minal mayyit. Wa tukhrijul hayya minal mayyit. Allah mengeluarkan yang bernyawa dari suatu yang mati. Anda pernah nggak kaji ini? Allah mengeluarkan yang bernyawa dari suatu yang mati. Apa artinya? Sebagian masyarakat mengatakan itu telur. Telur itu bergerak kan? Iya. Mati ya kan? Tapi ternyata di dalamnya Allah dengan kuasanya itu ada jantung yang berdetak. Dengan kuasanya kemudian keluar ayam. Lain daripada itu, dari rahim seorang yang kafir, Allah keluarkan bibit-bibit yang nantinya akan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dari rahim orang yang kafir, orang yang mati hatinya, tapi keluar orang-orang yang nanti mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Al-Walid bin Mughirah, kenal? Al-Walid bin Mughirah kenal nggak? Nggak kenal ya. Al-Walid bin Mughirah adalah orang yang sesepuhnya Quraisy. Yang mengatakan la tasma'u li hadzal Qur'ani wal khafihi la'allakum taghlibun. Jangan pernah kalian dengarkan Quran ini. Kalau kalian dengarkan kalian akan kalah. Walid bin Mughirah. Abu Jahal. Kenal? Tahu deh. Tahu enggak kenal tapi. Abu Jahal nama saya siapa? Amr bin Hisham. Amr bin Hisham. Yang Rasulullah mengambil kepalanya mengatakan hadhihi fir'aun wa hadhihi ummah. Ini kan kepalanya. Contoh itu aja, dua orang yang pembesar-besar Quraisy. Tapi lihat, mayat gak mereka? Mayat. Kafir gak mereka? Kafir. Mereka semua mati dalam keadaan terhina. Tapi lihat, Khalid bin Walid, anaknya Walid bin Mughirah, dijuluki sebagai Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang selalu terhunus. Ya, yang matinya ada 70 tusukan di depan. Ya, beberapa jihad diikutinya dan tidak ada satupun perang yang terlewatkan. Khalid bin Walid. Ketika kita bicara tentang apa namanya hadis, kalau kita bicara tentang hadis, man talaba syahadatan bisidqin, ya enggak? Siapa yang diingatkan? Khalid. Walaupun dia sering ikuti peperangan, yang matinya di mana? Kasurnya, tapi dia tetap dihitung sebagai syuhada. Khalid bin Walid. Saifullah al-Maslul. Ya, dari yang mati keluar yang hidup. Saifullah al-Maslul. Dari Abu Jahal siapa? Ikrimah. Anaknya Abu Jahal menjadi jenderal terpercayanya Rasulullah SAW. Tidak ada satu perang pun yang absen kecuali dia yang menjadi jenderalnya. Siapa? Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal. Gimana? Jangan pernah kita putus asa dalam kita memasuki jalan Allah. Ta'lif qabla taklif. Kemudian apa? Ta'rif qabla taklif.
Sebelum kita kasih beban ke mereka, sebelum kita bilang ini dan itu segala macam, kita tarik dulu. Kita kenalkan sebelum kita main futsal nih. Sebelum kita bilang, itu aurat loh, nanti kalau kamu main futsal kamu langsung neraka loh, jangan itu. Tapi kita kasih tahu dulu bahwasanya futsal pakai celana panjang itu juga enak. Iya kan? Kita kasih itu dulu. Kita kasih tahu bahwasanya pakai jilbab itu melindungi ifah kita, kehormatan kita sebagai wanita. Kita kasih tahu mereka bahwasanya menjaga sholat 5 waktu itu melatih disiplin kita. Kita kasih tahu itu dulu sebelum kita bebani mereka. Jangan baru masuk ke futsal, jangan lupa ya besok kajian ya 3 kali seminggu ya. Kalau nggak datang awas. Jangan seperti itu dulu. At-ta'rif qabla taklif. Kemudian apa? Yassiru wala tu'assiru. Mudahkanlah untuk umat, jangan pernah kita susahkan. Selalu cari jalan yang mudah untuk berdakwah, jangan pernah kita susahkan. Basyiru wala tunaffiru. Ya, dan kita berikan kabar gembira, jangan pernah berikan kabar yang mengancam. Tapi Ustaz, dalam Quran kan banyak sekali ancaman itu untuk mereka yang imannya sudah kuat. Mereka yang memberontak dengan nyata itu ancaman. Ada pun orang awam yang mereka masih memulai, mereka butuh tarhib bukan tarhib. Mereka butuh motivasi daripada ancaman. Makanya dakwah itu punya ilmu. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin." Butuh ilmu. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan pernah kalian mencela Tuhan orang lain, kemudian orang lain mencela Allah Subhanahu wa taala bighairi ilm, dengan tanpa ilmu. Kenapa? Semangat saja. Karena semangat saja akhirnya apa? Salah jalan dakwahnya. Dakwah itu butuh ilmu. Kita diminta untuk selalu apa? Mengupgrade ilmu itu sendiri. Apapun posisi dakwah kita. Wah, saya kan yayasan, nggak perlu kali kajian kita. Perlu. Sangat-sangat perlu. Saya kan cuma guru biasa, nggak perlu kali. Perlu. Semuanya perlu. Agar apa? Agar kita tidak pernah jatuh ke dalam kekafiran dan kita tidak merasa. Karena kita sudah tahu ilmunya. Sangat penting. Ya. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu itu pernah ditegur oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Ketika Mu'adz bin Jabal mengimami di kaumnya itu kepanjangan. Sampai ada orang tua yang ikut sholatnya Mu'adz bin Jabal kemudian keluar. Kenapa? Ngadu Rasulullah itu Mu'adz loh, sholatnya panjang banget. Rukunya panjang. Itu ada zaman Rasulullah ada loh. Apalagi sekarang. Ya. Kemudian ditegur Mu'adz, kamu sholatnya di sana gimana? Wah ya Rasulullah, ya saya sholat sebagaimana kamu sholat. Saya sholat di Masjid Nabawi, kamu baca surat ini, saya ke kaum saya juga baca surat ini. Antum imam, Rasulullah imam di Masjid Nabawi pakai surat Al-Baqarah, saya ke kaum saya juga pakai surat Al-Baqarah. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, kalau kamu kepada kaummu, mereka adalah kaum. Saya baca surat ini karena kaumku adalah kamu. Apa maksudnya? Ada orang di pondok semangat, masya Allah. Pondok kan sholatnya panjang-panjang ya Pak ya. Panjang-panjang itu minimal subuh itu sajadah atau Luqman. Pernah nggak Pak sholat pakai sajadah Luqman? Pernah, tapi 2-3 ayat ya Pak ya. Saya pernah sholat gerhana 3 jam, pernah nggak Pak? Nggak pernah nih sholat gerhana 3 jam di sini ya. Itu sampai saya itu apa ya? Keju itu. Pegel ya. 3 jam. 3 jam itu bacaan 2 juz setengah. Mana? Jadi karena semangat di pondok masalah-masalahnya panjang, ini harus nanti di rumah one day one juz. Ya. Sambil ya alif lam mim salam rakaat terakhir udah nggak ada jamaahnya. Kelas sendiri. Pada kabur semua. Hah? Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Ya. Mu'adz bin Jabal diberikan fikihnya. Kalau kamu kepada kaum, mereka kaummu. Kalau saya pernah baca ini karena mereka adalah kamu adalah kaum saya. Jadi sesuaikan porsinya. Kalau masih orang awam, janganlah baca yang panjang-panjang, tapi baca yang pelan saja. Saya sampai waktu di awal-awal ketika menyesuaikan pertama kali terjun ke masyarakat itu saya kelas 2 sanawiyah.
alhamdulillah waktu itu sudah diberikan rezeki hafalan lumayan. Saya baca, ya Allah baca ad-duha saja. Cuma ad-duha dengan tadwir. Jadi membacanya wadduha wal laili idza saja. Itu untuk orang yang biasa pakai qul huwallahu ahad panjangan. Jadi pasti aja itu setiap sholat, habis sholat itu ada request, Mas jangan panjang-panjang Mas. Sering nggak di sini? Makanya kita sesuaikan. Kalau kita lihat makmum, kan kita diberitakan untuk melihat makmum sebelum kita sholat, ya nggak? Itu kita lihat, kita lihat siapa yang ada nggak yang tua, kan gitu. Ada nggak orang yang tua? Ada nggak orang yang butuh? Ada yang ada hajat nggak? Gitu. Kita tanya. Ada yang habis ini ada acara? Kita sesuaikan. Begitu. Rasulullah pernah mencepatkan sholatnya karena melihat karena mendengar ada bayi menangis. Ya nggak? Zaman sekarang mah nyalakan bayinya, ya nggak? Ya nggak? Nyalakan bayinya. Bayi siapa ya? Habis sholat langsung buat peraturan, besok jangan ada bayi lagi di sini. Repot, ya nggak? Rasulullah nggak pernah itu. Bahkan Rasulullah pernah melamakan sholatnya, melamakan sujudnya. Kenapa? Karena cucunya Hasan dan Husain berada di punggungnya. Lama itu sampai karena Hasan sama Husain lagi main kuda-kudaan pakai Rasulullah, ya kan? Itu para sahabat kan mikir, apa turun wahyu apa tidur Rasulullah? Mikirnya seperti itu, ya gak? Tapi kemudian Rasulullah mengatakan, ini aku sedang dipakai oleh Hasan dan Husain kuda-kudaan. Coba nih. Sekarang mau buat peraturan, anak-anak dijauhkan dari masjidnya enggak? Pokoknya tetap soft, di belakang saya pakai kayu. Akhirnya masjid jadi momok yang mengerikan untuk anak-anak. Ya enggak? Saya pernah berkunjung di masjid namanya Atin di daerah Jakarta Timur. Nah, itu di bawahnya disediakan playground, tempat main buat anak-anak. Main, nggak main di situ pokoknya. Yang kalau sholat itu aja lah. Siapa namanya? Seperlunya ya. Wa'mur auladaka bisalah wa hum kam sab'usinin. Perintahkan anakmu untuk sholat ketika umurnya 7 tahun. Wadribu wa hum dan diperintahkan untuk memukul ketika umurnya berapa? 10 tahun. Jangka waktu 3 tahun ini ngapain? Persiapan. Kenapa harus tunggu 10 tahun baru dipukul? 3 tahun ini perintahkan saja. Perintahkan saja. Mau dia mau nggak mau perintahkan saja. Supaya mereka tahu bahwa ini penting. Perintahkan saja. Nanti setelah 10 tahun baru dipukul. Pukulnya jangan sampai cacat. Ya, pukul saja. Basyiru wala tunaffiru. Makanya adu ilallah ala basiratin, perlu yang namanya ilmu. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka li basyarin ayyutiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwah. Dan tidaklah seorang manusia itu ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kitab, hukum dan kenabian. Tsumma yaqulu linnas, kemudian mengatakan kepada manusia, kunu ibadali, sembahlah saya. Itu nggak mungkin ada orang diberikan kitab, diberikan nubuwah itu mengatakan itu kepada manusia. Min dunilah, selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Walakin, kan tapi kunu rabbaniyin, jadilah kalian generasi rabbani. Gimana generasi rabbani itu? Bima kuntum tu'allimuna kitab wa bima kuntum tadrusun. Ketika kalian mengajarkan kitab itu dan kalian belajar. Umat Muhammad itu diperintahkan untuk terus mengupgrade ilmu. Umat Muhammad itu selalu diperintahkan untuk mengupdate ilmu. Ala basiratin, perlu. Dakwah nggak pakai ilmu susah. Dakwah nggak pakai ilmu susah. Modal semangat saja Ustaz. Modal semangat saja Ustaz. Repot. Kalau modal semangat saja malah repot. Ya. Ana wa manit taba'ani. Qul hadhihi sabili ana wa manit taba'ani. Katakanlah ini jalanku dan jalan orang-orang yang mengikutiku. Berarti dakwah itu butuh partner. Dakwah itu nggak bisa sendiri. Jangankan kita, Musa alaihissalatu wassalam saja butuh partner. Apalagi kita nggak bisa kesana sendiri itu nggak bisa. Kita butuh orang-orang yang menyokong dakwah kita, ya nggak? Dakwah itu punya perannya masing-masing. Yang guru yang berdakwah sebagai seorang guru. Saya nggak punya potensi apa-apa. Misalnya apa sekarang? Edit, ya sudah. Dengan edit itu jalan dakwah.
Ustaz, saya apa ya Ustaz ya? Saya cuma bisa kebut-kebutan. Wah ada. Ada, jangan sepeda kebut-kebutan juga ada. Jemput Ustaz yang sering terlambat. Kebut, ya nggak? Insya Allah nggak terlambat. Kan nggak ada ya sia-sia dalam jalan dakwah. Yang banyak pahalanya bukan cuma mereka yang duduk menyampaikan gini, bisa jadi orang-orang yang motong-motong video kemudian di-share, ya kan? Orang-orang yang motong-motong sautiah audio kemudian di-share, ini menjadi jalan dakwah dia. Satu video yang dia share kemudian dilihat orang sampai kemudian orang itu akhirnya terdetik hatinya untuk menuju jalan dia, maka itu jalan dakwah dia. Bukan banyaknya pengikut yang membuat kita berhasil dalam dakwah kita, tapi apa? Ketika kita menapaki jalan ini sebagaimana jalannya para nabi. Ya Allah, kalau seandainya karena banyaknya pengikut kemudian kita katakan, oh dakwah kamu berhasil ya, followermu banyak. Kalau seandainya karena ini, maka kita katakan Nuh itu gagal. Ya enggak? Bukan untuk itu. Ketika Ali radhiyallahu anhu pada Khaybar. Nah, Khaybar kapan terjadi? Kemarin Setelah Badar ya, maksudnya ya. Setelah Badar. Nanti dikaji ulang. Harus tahu ini, masa kita ngaku cinta Rasul kita enggak ini. Khaybar, ketika perang Khaybar, Ali radhiyallahu anhu diutus untuk memecahkan atau berdakwah kepada orang-orang Yahudi. Apa kata Rasulullah? La ayahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Ada ustaz dakwah, dia itu lemes. Kenapa? Yang datang cuma 3 orang. Tapi kalau datang ribuan dia semangat. Kenapa? Kalau banyak dan sedikit itu masih mempengaruhi keikhlasan. Ini berarti harus pertanyaan dakwah. La ayahdiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang saja yang masuk surga, satu orang saja yang kemudian mendapat hidayah karena jalan kita, perantara kita, khairul laka, lebih baik untuk kamu min humrin na'am, daripada onta merah. Onta merah pernah lihat? Onta merah itu onta yang jarang, mahal. Onta merah mahal sekali. Sekarang onta biasanya 100 juta. Onta merah itu bisa sampai 5 kali lipatnya. Onta merah itu bahasa Italianya adalah Ferrari. Mobilnya adalah Ferrari. Berapa harga Ferrari sekarang? 4. Lebih baik satu orang mendapatkan hidayah dengan perantara kita, itu lebih baik daripada kita mendapatkan Ferrari, Lamborghini dan lain sebagainya. Pengen nggak? Ingin. Kita dapat Lamborghini tanpa kita harus bayar pajak. Kita dapat Lamborghini tanpa kita harus bayar biaya perawatan. Pengen nggak? Ingin kan? Dapat satu orang, kita lazimi, kita ajari supaya dia terus istiqomah dalam jalan dakwah dalam Islam. La ayahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Jangan pernah terpaut karena banyak atau sedikitnya orang. Jangan. Tapi bagaimana kita menapakinya terus dengan jalan Rasulullah SAW. Begitu. Maka yang perlu kita terapkan dalam hati kita ketika kita berdakwah adalah mengapa kita berdakwah, bagaimana kita berdakwah, dan dengan apa kita berdakwah. Mengapa kita harus berdakwah? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dan serulah manusia ke jalan Rabbmu dengan hikmah. Apa hikmah itu? Hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dengan mau'izah juga hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Yang pertama dengan hikmah. Jangan kita menghakimi, tapi kita memberikan hikmah kepada mereka. Jangan kita memukul, tapi kita merangkul. Jangan kita menyakiti, tapi bagaimana meyakini. Dakwah itu harus dengan lembut. Fir'aun saja. Orang yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Fir'aun saja yang menantang, ya Haman, wahai Haman, bangunlah menara sampai aku bisa melihat Tuhannya Musa. Nantang dia ke Allah Subhanahu wa taala.
Fir'aun. Apa kata Allah? Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu wahai Harun dan Musa kemana? Ke Fir'aun karena dia telah melampaui batas. Apa kata Allah? Faqula lahu qawlan layyinan. Fir'aun aja itu diperintahkan untuk berbicara dengan perkataan yang lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Lah kita ngapain kita keras-keras sama saudara-saudara kita seiman? Orang-orang ketawa, kalian ketawa-tawa udah pasti masuk surga Pak. Terus langsung dia jadi ketawa. Orang cari nafkah, jangan dunia terus Pak, dicari Pak. Sholat. Bukan seperti itu caranya, modal semangat saja. Merasa kita sudah sering qiyamul lail, sering tilawah Quran, sering sholat wajib, akhirnya apa? Menganggap diri kita lebih tinggi daripada yang lain. Merasa diri kita lebih baik daripada yang lain. Man athbata li nafsihi tawaddu'an fa huwa mutakabbirun haqqan. Kata Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam. Barang siapa yang menetapkan dirinya sebagai orang yang mutawadhi. Saya ini tawadhu alhamdulillah. Ada yang gitu. Oh, kamu yang ngebuka. Ada kan orang gitu ya, muji orang supaya dia dipuji. Ah, kamu yang masya Allah apalanya. Ah, kamu. Jadi dia memuji supaya dipuji. Ada nggak kayak gini? Man athbata li nafsihi tawaddu'an. Barang siapa yang menetapkan dirinya tawadhu, mutawadhi, fa innahu mutakabbirun haqqan, maka dia adalah sebenarnya orang yang sombong. Dia pergi keluar, dia mengatakan saya adalah ahli ibadah, saya adalah alim, saya adalah ustaz, saya adalah ustazah, saya pakai ini, pakai itu segala macam. Dia bayangkan dia nggak nutup aurat, dia nggak ini, berarti dia lebih hina daripada saya. Demikian. Tidak demikian. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat lebih tinggi daripada kita. Ya enggak? Makanya perlu itu. Mengapa kita berdakwah, bagaimana kita berdakwah, dan mengapa kita berdakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dengan mau'izah hasanah. Lembut-lembut dulu. Hikmah mau'izatil hasanah itu lembut. Baru kemudian kalau perlu kita berdebat, wajadilhum billati hiya ahsan. Itu juga dengan cara yang baik. Mendebat pun bukan mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran, tapi mencari kebenaran. Kalau seandainya kita, sekarang kan masya Allah ya, masya Allah ya saudara-saudara sekalian, ada hal-hal fikih yang diperdebatkan, tapi malas ngaji. Ustaz, menurut antum ini maulid bid'ah nggak? Maulid bid'ah? Bid'ah karena nggak ada di zaman Rasul. Nggak gitu Ustaz. Ini harus begini. Akhirnya berdebat. Bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Akhirnya nggak ada yang mau duduk. Boleh berdebat, tapi dua-duanya harus mulai buat kesepakatan. Kalau saya yang benar, kamu ikut saya. Kalau kamu yang benar, saya ikut kamu. Itu namanya nyari kebenaran. Tapi tidak semuanya nyari pembenaran. Saling menyalahkan. Kaidah menjalankan an-nasu ada jahilan. Manusia itu adalah musuh apa yang dia bodohi. Orang yang gak suka matematika, dia akan mengatakan matematika itu gak penting. Ya enggak? Orang yang gak suka, yang gak ngerti bahasa Inggris, mereka akan mengatakan bahasa Inggris itu bahasa munafik, bahasa orang kafir. Ya enggak? Begitu. Tapi orang kalau cerdas, dia akan coba memposisikan dirinya sebagai orang tersebut. Kita selama ini merasa benar karena kita kaji yang putih itu putih. Coba kita kaji hitam itu hitam. Kenapa kita merasa benar? Karena kita kaji yang kiri itu kiri, bukan yang kanan itu kanan. Coba kita posisikan kita dari kiri dan kita dari kanan. Ya enggak? Antum posisi mata tertutup, nggak pernah sama sekali melihat apa itu gajah. Kemudian disuruh meraba gajah. Ada yang megang langsung ekornya, ada yang megang langsung gadingnya, ada yang perutnya, ada yang kupingnya, ya enggak? Kemudian sudah diskusikan masing-masing. Bagaimana gajah menurutmu? Menurutku panjang, kecil. Ya enggak? Oh enggak, besar. Oh tidak, licin. Oh tidak, tipis. Kan tergantung dari sudut pandang masing-masing. Tapi jangan kemudian karena kebodohan dan tidak mau upgrade diri, akhirnya apa? Kita sibuk menyalahkan orang lain. Kenapa nggak kita coba mata kita memandang atau kita memandang dengan posisi di kiri? Yang bilang gajah itu adalah tipis,
karena megang kupingnya, kenapa dia nggak coba pegang badannya? Ya nggak? Dia memposisikan dirinya untuk menjadi orang lain. Saat ini salah-salah, wah ini aswaja, ini wahabi, ya nggak? Yang wahabi mau ngotot, pokoknya harus seperti ini. Yang aswaja harus ngotot seperti ini. Insya Allah. Kenapa? Karena semuanya menutup diri untuk belajar dari posisi lawannya. An-nasu ada umajahilah. Saya dulu itu belajar pertama kali dari fikih Hambali. Mungkin yang tahu ya, Zadul Muqni dan lain sebagainya itu sebenarnya saya belajar dulu waktu SMP. Saya belajar sampai kemudian dalam taraf maksudnya kayak membid'ahkan kunut subuh dan lain sebagainya. Ya, sampai kemudian ketika saya SMA Mahat Ali, Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki saya untuk belajar mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, dari research mazhab Syafi'i ternyata itu semua bisa dipertanggungjawabkan dari segi istidlal. Dan kuat. Bahkan satu-satunya mazhab yang ditulis dalam kitab itu mazhab siapa? Syafi'i. Syafi'i punya bukunya apa? Al-Um. Bahkan ditangki 2 generasi. Difilter 2 generasi. Nggak ada mazhab yang sekuat ini. Mazhab Syafi'i itu sampai cerdasnya nih, perhatikan. Kita ketik mazhab Syafi'i. Orang sholat di atas kuburan, orang yang sholat di atas kuburan, yang mayatnya ada di dalam itu makruh. Misalnya kita lagi safar, ya kan? Kemudian kita udah nggak tahu tempat, udah waktunya udah mundoyak, udah sempit. Ini ada tempat nih, tinggal tempat ini aja nih. Tapi ini kuburan, boleh sholat, tapi hukumnya makruh. Kalau seandainya mayatnya sudah diangkat, haram. Aneh nggak? Aneh nggak? Aneh. Ini pendapatnya Imam Syafi'i. Kalau kita mulai kecerdasan Imam Syafi'i. Kenapa kok ada mayatnya makruh, kalau dia udah diangkat malah haram? Kenapa? Ada yang bisa? Saya kasih hadiah lah, ini ada 2.000 nih. Bisa nggak? Yang bisa dapat umroh dari yayasan. Amin. Coba lihat kecerdasan Imam Syafi'i ini saking itu ya. Karena kalau dia posisinya di bawah, kenapa dimakruhkan? Makruhnya karena cuma ditakutkan nanti ada generasi di bawah kita yang melihat kita sholat di atas kuburan. Dan posisinya itu adalah makan raib atau mawatin raib, tempat-tempat yang didagungkan untuk diadakan sholat ya di kuburan. Kenapa ya ketika dicabut malah jadi haram? Karena ditakutkan nanah-nanah yang sudah bercampur dengan tanah mayat tadi itu keluar, sehingga najisnya berada di atas, sehingga tidak sah karena tempat itu sudah tidak suci. Masuk akal nggak? Masuk akal. Inilah bukti kecerdasan Imam Syafi'i. Tertulis dalam kitab Al-Um. Nanti kalau baca nanti kitab Al-Um, nanti bisa Al-Um misalnya. Nanti mulai dari Abi Syuja atau misalnya dari Safidatun Najah. Belajar kemudian Abi Syuja, kemudian Hasyiah Bijurmi, Hasyiah Bajuri. Kemudian nanti belajar lagi misalnya Qudatus Salik, belajar lagi misalnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab dan lain sebagainya. Nanti akan tahu bagaimana Syafi'i itu yang nantinya akan mulai terbuka pikirannya. Kenapa? Kita harus mempelajari sesekali yang kanan itu kanan, supaya kita tidak terlalu melihat yang kiri. Yang seperti ini yang dari kemarin akan lihat saya seperti ini ya enggak? Tapi dari angle sebelah sini beda. Wah, kata Ustaz Abid ini cerah kan? Karena pencahayaan dari sini. Ya enggak? Tapi kalau dari sini kok gelap banget ya, suram banget dari sini. Ya, cuma sekali-kali melihat yang di sini asal kita yang di sini. Biar angle-nya berbeda. Gitu juga kita. Kita harus posisikan diri kita sebagai orang lain supaya kita bisa mengkaji ilmu itu. Ya. Itu namanya wajadilum bilati ya. Carilah kebenaran, bukan cari pembenaran. Mengapa kita harus berdakwah? Kenapa kita harus berdakwah? Karena memang dakwah itu yang membuat kehidupan kita lebih bermakna. Dakwah itu juga yang membuat kehidupan kita lebih bermakna. Kalau seandainya hidup cuma sekedar makan, ya Allah. Kalau seandainya hidup cuma sekedar makan, hewan di hutan juga cuma makan. Kalau hidup cuma sekedar kerja, kerbau di sawah juga kerja. Kalau hidup cuma punya anak saja, monyet juga beranak.
hidup itu harus lebih bermakna. Dengan apa? Dengan kita berdakwah. Hidup mana dengan dakwah? Kita harus tinggalkan karya kita dengan kita tebarkan kebaikan kepada orang lain, sehingga orang lain itu akan mengamalkan kebaikan itu, sehingga pahalanya tetap kita tuan, pahalanya tetap kita panen, walaupun jasa kita sudah berkalang-kalang. Satu orang saja yang kita ajari Bismillahirrahmanirrahim, kemudian setiap melakukan apa saja dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka pahalanya mengalir kepada kita. Aset itu, ya kan? Idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu ila an salah, kecuali 3 perkara. Yang pertama apa? Sedekah jariyah. Yang kedua apa? Al-ilmu yuntafa'u bih. Orang yang kaya diperintahkan untuk sedekah jariyah. Bagaimana hartanya itu diinfakkan ke dalam satu hal yang itu akan bisa dia panen seterusnya sampai dia sudah meninggal sekalipun. Ustaz, kalau saya nggak punya harta, tenang. Ada solusi yang kedua apa? Ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Sampaikan kebaikan walaupun itu secuil. Jangan nunggu matang dulu. Saya nggak matang, saya nggak hafal kutubu sitah ya. Gimana saya untuk enggak? Aku hafal kutubu sitah berapa tahun lagi berdakwah? Saya belum hafal 30 juz, sudah harus. Mau kapan mulai dakwah kalau gitu? Ya nggak? Berilmu, cukup kita ajarkan orang lain, maka itu akan menjadi kebaikan yang diamalkan dan itu mengalir kepada kita. Man dalla ala khairin falahu bihi hasanah. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Wa hasanatu fa'ili. Dan kebaikan orang yang melakukannya min ghairi an yanqusu min ujurihim syai'an, tanpa harus mengurangi dari pahala-pahala orang yang melakukan, ngalir ke kita. Itu kalau seandainya kita ajarkan kebaikan. Saya gimana? Saya nggak punya ilmu. Kalau gitu anak. Wal waladu shalih yad'ulah. Anak yang kita solehkan, anak yang kita didik dengan agama, anak yang kita didik dengan cara Rasulullah SAW yang nantinya menjadi aset terbaik yang akan mendoakan kita, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan tahu nggak, tiga-tiganya ini bisa dipetik langsung oleh orang-orang yang gerak di pendidikan seperti antum ini. Meraktirin orang-orang, misalnya antum lihat anak didik antum misalnya nggak bisa ngapal, kenapa? Saya nggak punya Quran, belikan Quran. Ya nggak? Kemudian kita lihat tadi diri kita, kemudian kita ajari Iqra, kita ajari dia membaca Al-Quran. Akhirnya setiap dia baca Al-Quran nantinya pahalanya akan mengalir ke kita. Dan mereka tanpa sadar mereka semua akan menjadi anak-anak kita. Ya nggak? Anak-anak didik kita. Sehingga mau tidak mau ketika mereka berdoa, mereka juga akan mendoakan kita. Ketika kita melihat mereka-mereka yang sedang kita ajar, jangan pernah kita lihat mereka itu cuma sekedar anak didik saja, bukan. Tapi mereka adalah generasi-generasi yang akan meneruskan sujud kita. Mereka adalah generasi-generasi yang nanti akan melanjutkan perjuangan kita. Mereka adalah generasi-generasi yang nanti akan menjadi orang yang menjadi hujah, menjadi pendukung kita dan mengatakan, ya Allah, mereka adalah guru-guru saya yang mengajarkan aku mengenalmu, yang mengajarkan aku mengenal nabimu, yang mengajarkan aku untuk mengenal agamamu. Itu yang seharusnya kita pikirkan. Makanya hidup itu lebih bermakna dengan dakwah. Ya. Dan kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qila dukhulil jannah." Ketika Allah memberikan perintah kepada orang-orang jannah, "Udkhulil jannah," masuklah ke dalam surga. Apa kata penduduk surga? Qala ya laita qaumi ya'lamun. Ya Allah, seandainya saja kaumku itu tahu. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Bagaimana Rabbku itu mengampuni aku dan menjadikan aku sebagai orang-orang yang mulia. Antum pernah nggak pergi ke gunung melihat pemandangan indah? Pernah nggak? Apa yang antum lakukan? Ketika antum melihat pemandangan indah, misalnya belum ada orang di situ, apa yang antum lakukan? Memuji selfie. Buat apa selfie? mengabadikan momen. Dakwah. Itu masih kecil, saya bongkar. Antum abadikan itu, antum akan share. Ya enggak? Supaya apa? Orang-orang lain Tahu, merasakan apa yang kita rasakan. Ya enggak? Dakwah. Seorang suami akan cerita kepada istrinya, "Dek, dulu waktu abang muda itu begitu." Kan gitu ya? Pernah muda deh. Pergi ke gunung sana tuh pemandangannya bagus. Ayo ke sana yuk. Ya enggak? Yang istrinya juga,
Di sini manggilnya apa? Abbas. Mas, maksudnya di situ aja Mas. Di sini nggak dikenal Mas. Atau ya. Itu kemarin saya pernah ke pantai waktu dari santri di sana, bagus ke sana ya Pak. Ya nggak? Supaya apa? Orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai merasakan keindahan apa yang kita rasakan. Makanan saja, ya nggak? Sering nggak antum merekomendasikan makanan? Sering. Ya, kalau mau beli gorengan sana tuh perempatan tuh, enak-enak tuh. Tahunya besar, isinya rumah. Tahu isi Sumedang misalnya. Bayangkan isinya itu Sumedang. Iya kan? Kita rekomendasikan itu kenapa? Supaya orang lain merasakan apa yang kita rasakan. Makanya memindahkan kebahagiaan itu gak cukup dengan cerita. Antum mau cerita ngoyo seperti apapun, keindahannya tidak akan pernah bisa tertransfer. Paling enak kesana aja lah. Layari fuwa ila mandaqaha. Ya nggak akan bisa merasakannya kecuali orang yang mencicipi. Saya kemudian kalau mau liburan kesana aja. Murah, mudah, ya nggak? Coba ini lihat. Ya laita qaumi ya'lamun. Kalau seandainya penduduk surga itu bisa pulang ke dunia, mereka akan pulang. Mereka mengatakan, Rabbku mengampuni aku dan memuliakan aku. Kenapa? Karena ini dan ini. Karena berdakwah. Ya. Bahkan ahli surga pun giroh dakwahnya masih ada. Itu dakwah. Antum senang dengan Al-Quran, antum akan coba orang lain untuk mencintai Al-Quran. Itulah makna dari sabda Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Saya mau tanya, banyak orang yang salah mengartikan hadis ini. Ustazah, satu orang, gimana untuk menerjemahkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi? Siapa satu orang? Takut satu orang, bisa tunjuk aja. Nanti saya tunjuk pingsan. Ya satu orang siapa yang mau itu kan? Perwakilan aja. Gak apa, nggak saya campur kalau salah. Apa? Saya sampai jam berapa ini? Saya masuk kalau udah ngomong nih susah berhenti. Jam 11 tadi. Jam 11, oke. Sisa kurang 11 ya. Ayo Sada, coba Sada. Jam 11 nih, bentar lagi. Ayo Sada dekat pintu. Kayaknya mau jawab. Padahal Insan. La yu'minu ahadukum. Apa terjemahannya? Tidak beriman di antara kalian. La yu'minu ahadukum. Apa artinya? Coba Ustaz yang pernah di pesantren Jakarta Tengah. Semuanya. Mana yang kalau gitu? Mana dalam pesantrennya? Ustaz dari mana? Alumni mana? Dari Sada. Coba la yu'minu ahadukum artinya apa? Nggak usah takut, saya gini. Kan kalau ditanya nggak jawab nih, saya jadi harus. Padahal sadar. Tidak akan beriman salah satu di antara kalian. Tidak akan beriman salah satu di antara kalian. Sampai kalian mencintai. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, ini yang terjadi. Tidaklah kalian beriman sampai kalian mencintai saudaramu sebagaimana kau mencintai dirimu sendiri. Ini terjemahan yang salah. Lihat kalimatnya. Layak itu bukan beriman, layak mulu, ada mul kamal. Tidaklah sempurna keimananmu sampai kamu mencintai untuk saudaramu apa yang kamu cintai untuk dirimu. Beda kan? Kalau kamu cinta orang lain, kalau kamu suka orang lain itu berkata lembut kepadamu, maka kamu juga suka ketika orang lain berkata lembut kepada saudaramu. Ketika kamu suka kebaikan itu ada pada dirimu, maka kamu juga harus suka kebaikan itu terjadi pada saudaramu. Senang nggak antum dapat motor? Senang. Kenapa nggak senang kalau saudara antum dapat motor? Kalau malah panas dingin. Senang nggak kalau antum dapat umroh? Kenapa hasad ketika teman kita dapat, saudara kita dapat umroh? Ini makna hadisnya. Ketika kita senang dengan Islam, maka kita senang juga ketika Islam itu pindah kepada saudara kita.
Ya enggak? Begitulah Allah Subhanahu wa taala menanamkan ghirah dakwah di hati-hati penduduk surga. Penduduk surga itu ghirahnya adalah ghirah dakwah. Tidak pernah merasa cukup kebaikan itu berpindah kepada dirinya sendiri saja. Dia juga bukan cuma ingin menjadi soleh, tapi dia apa? Menjadi muslim. Bukan menjadi soleh untuk dia sendiri, tapi dia bagaimana mensolehkan lingkungannya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan kalian sampai kalian mencintai untuk saudara kalian apa-apa yang kalian cintai untuk diri kalian. Ini terpotong atau kebalik ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapa yang paling baik perkataannya selain mereka-mereka yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal dengan amal saleh, kemudian mereka mengatakan apa? Innani minal muslimin. Jadi orang yang berdakwah, orang yang menyeru dalam kebaikan, bukan cuma di atas mimbar, tapi dimanapun majalnya, dimanapun dia bergerak, pada saat itu dia adalah orang terbaik. Kenapa? Ketika dia meridhoi kebaikan itu bukan cuma untuk dirinya, tapi juga untuk orang lain. Modal untuk istiqomah adalah yang pertama adalah sabar. Ini adalah modal utama kita. Modal seorang dai ketika dia ingin beristiqomah di atas jalan dakwah, ini adalah bersabar. Lihatlah ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan zaman, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu semuanya berada di atas kerugian. Lihat, Allah Subhanahu wa taala menggunakan alif lam dari kata insan. Tahu nggak ini alif lam apa? Dalam bahasa Arab ini disebut sebagai alif lam lil istighraq. Maksudnya apa? Semua jenis manusia tanpa terkecuali. Semua jenis manusia itu berada di atas kerugian. Illa, kalimat illa untuk istisna. Kecuali alladzina amanu. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Lihat, ini untuk dirinya sendiri. Beriman, amal soleh untuk dirinya sendiri. Beriman saja nggak cukup. Fir'aun beriman nggak? Beriman di akhir. Beriman nggak? Saya tanya, Fir'aun mati kafir atau mati muslim? Mati muslim. Kafir. Wah, ikhtilaful ulama. Yang bawa Quran, buka surat Yunus ayat 90. Kita akan cari buktinya. Saya nggak mau bicara tanpa bukti. Itu ada di sebelah kiri atau sebelah kanan pokoknya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wajawazna bi bani Israil al-bahr. Atau ala qaumi. Wajawazna bi bani Israil al-bahr. Kemudian apa? Fa'atba'ahu Fir'aun wa junuduhu baghyaw wa adwa. Terus Hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslim. Fir'aun ini sebelum mati, ya, dia ngejar Fir'aun, ngejar siapa? Musa. Diempaskan dengan ombak. Sebelum mati dia mengatakan apa? Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi bani Israil. Aku beriman bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali ilahnya yang disembah, yang diimani oleh Bani Israil. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Wa ana minal muslimin. Dan aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri. Fir'aun mati kafir, mati muslim. Kafir. Jadi Fir'aun laknatullah alaihi wa Fir'aun radhiyallahu anhu. Lo lihat kalimatnya apa? Wa ana minal muslimin. Nah, tuh
mendahului takdir. Firaun menyatakan dia Islam sebelum matinya. Hatta idza adrakahul gharq qala annahu amantu annahu la ilaha illallah amanat bi bani Israil wa ana minal muslimin. Walaupun sudah di akhir, tapi dia sempat berkata nggak? Sempat berkata. Ingat nggak ceritanya tentang Usama bin Zaid ketika dia berperang ngejar musuh, ya nggak? Musuhnya dikejar, dia udah kalah, udah tinggal dibunuh nih. Dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Terus dibunuh. Sahabat yang melihat marah. Kenapa kamu lakukan? Dia itu cuma takut mati saja, makanya dia syahadat. Diadukan kepada Rasulullah. Rasulullah ternyata marah. Apa kata Rasulullah? Asyaqaqta sadra. Kamu yakin dia cuma karena takut? Nggak cukup dia mengatakan la ilaha illallah, nggak cukup. Muslim atau kafir? Kafir dan. Saya sebarkan sebuah pagi hari ini ya. Jawabannya. Lihat ayat selanjutnya. Nah, itu. Makanya jangan menang-menang membaca ayat itu. Al-ana. Al-ana. Bukan yang itu. Al-ana wa qad asaita. Qabla. Ya. Al-ana wa qad asaita. Sekarang kamu baru mengakui. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yughargir." Dan posisinya Firaun sudah wow. Sekarang Ya, beriman nggak cukup, harus beramal saleh. Buktikan keimanan antum bukan cuma sekedar di lisan. Kalau cuma di lisan, Firaun juga dengan lisan. Kita mengakui saya beriman. Iman itu ada berapa? Iman ada berapa? Jawabnya masih nolak. Coba saya tanya, duit 50.000 warnanya apa? Cepat sekali. Iman ada berapa? Kalau kita bicara iman, kita bukan bicara tentang apa yang kita lihat, ya nggak? Bukan apa yang kita pegang, apa yang kita dengar. Kalau saya katakan baju saya warna biru, ini antum bukan beriman. Tapi ketika saya katakan baju saya warna biru seperti ini, ada 10 di rumah, maka kita percaya ini adalah iman. Iman itu adalah sesuatu yang belum pernah terjamah sama sekali dengan mata kita, belum pernah terjamah sama sekali dengan tangan kita. Malah ainun ra'at wal udhunun sami'at wal khatara qulasa. Pertama iman dengan apa? Allah. Kemudian apa? Malaikat. Kemudian apa? Kitab. Kemudian apa? Rasul. Kemudian apa? Kiamat. Kemudian apa? Ini adalah keimanan. Keimanan yang nanti akan menuntut kita punya konsekuensi namanya iman itu. Antum misalnya saya kasih tahu, Pak, Bu, sekarang waktunya. Besok di PKI datang nyerang. Kalau antum nggak beriman, apa yang terjadi? Santai saja, ya nggak? Tapi kalau antum beriman, apa yang terjadi? Siapa? Musuh, ya enggak? Orang kalau beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab, beriman dengan Rasul, beriman dengan hari akhir, beriman dengan qadar dan qadar, maka dia akan menyiarkan. Contoh kecil, kalau dia beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merasa malu ketika dia sendiri. Karena pada saat itu dia benar-benar berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia beriman dengan hari akhir, maka dia akan malu untuk bermaksiat. Kenapa? Dia nggak mau memperberat timbangan nanti di hari akhir dengan keburukan. Itu kalau beriman. Itu kalau beriman. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Yang akan mendorong dia untuk beramal saleh. Ini soal untuk diri sendiri. Kemudian apa? Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Memberi, saling berwasiat dalam kebenaran dan saling berwasiat dalam kesabaran. Jadi saleh sendiri itu kurang cukup. Surga itu luasnya langit dan bumi. Maka kita perlu partner, kita perlu orang yang membersamai kita. Dengan cara apa? Tawasau, saling memberikan nasihat, saling memberikan wasiat dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Kesabaran itu bagaimana? Pertama, bersabar di atas musibah. Ya, ketika ada seorang yang menangis anaknya yang sudah meninggal, Rasulullah SAW datang ke kuburan tersebut, seorang ibu menangis, ya Allah, anaknya meninggal. Kemudian Rasulullah bersabda, Ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah kamu kepada Allah wahai perempuan dan bersabarlah. Apa kata wanita tersebut? Karena perempuan ya, kayak gitu, baper. Innaka lam tusab bi musibati
Diam kamu nggak pernah diberikan musibah sebagaimana musibah. Wah, kaget Rasul, ditinggalkan sama Rasul. Sahabat yang ikut Rasul tadi akhirnya kaget, perempuan ini nggak tahu siapa ini. Kamu tahu nggak tadi saya ngasih nasihat? Siapa? Dia adalah Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Kaget, dikejar Rasulullah. Ya Rasulullah, al-an asbir ya Rasulullah. Sekarang saya akan bersabar. Apa kata Rasulullah? Innamas sabru inda sadamatil ula. Yang namanya sabar itu ketika gemburan pertama. Ketika gemburan pertama. Dr. Abdullah Azzam, ya, itu meninggal dibom dari waktu berangkat kerja. Itu bersama anak laki-lakinya. Ketika pamitan sama istrinya, kemudian dia berangkat naik mobil, istrinya langsung kaget dengar suara gimana, kaget. Apa yang terjadi? Dia nelpon. Tadi suara mobil siapa? Dokter bukan? Iya. Alhamdulillah. Apa yang pertama lakukan? Alhamdulillah, yang telah mematikan anakku dan suamiku dengan keadaan syahid. Bisa nggak kayak gitu? Bisa nggak kayak gitu? Nangis dulu. Sebelum kita mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita ucapkan Alhamdulillah. Itu muhsin. Normalnya kita mesti Allah, kenapa dia yang mati? Ya kan? Kenapa nggak aku saja? Nanti dia ambil panik. Diambil paniknya nggak? Itu sudah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma asabaka min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'ah. Semua yang terjadi kepada kalian, ya, pada diri kalian, semua sudah tertulis 50.000 tahun sebelum langit dan bumi ini dicipta. Bersabar di atas musibah, bersabar di atas ketaatan. Bahkan untuk ketaatan kita juga perlu bersabar. Sholat itu capek nggak? Capek. Berani-beraninya bilang capek. Capek nggak? Capek. Jangan takut bilang capek. Capek. Itulah kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Ismail apa? Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Kalimatnya bukan wasbir lagi, tapi apa? Wastabir. Karena nyuruh sholat itu susah. Nyuruh sholat itu susah. Berat. Waktu subuh enak-enaknya tidur malah disuruh wudu, ya nggak? Waktu maghrib enak nonton apa namanya sinetron disuruh sholat. Ibu-ibu lagi nonton sinetron apa bu? Ikatan Cinta. Lagi nonton Ikatan Cinta, tiba-tiba azan Allahu Akbar, mau sholat, membawa acara enggak? Jangan kemana-mana. Sami'na wa ata'na. Nunggu apa? Nunggu iklan, ya nggak? Pas iklan kan sholatnya di kamar, buka pintu sedikit set. Lihat kalau iklannya sudah beres, langsung kita nanti sholat cepat-cepat. Udah mulai, dicepatkan, ya nggak? Bersabar di atas ketaatan. Yang ketiga adalah bersabar menjauhi kemaksiatan. Harus bersabar menjauhi kemaksiatan. Susah nggak? Susah. Itu kan syair mengatakan kenapa semua yang enak-enak itu yang dilarang. Oh, ada nadanya juga kan? Ya enggak? Allah menghiasi yang namanya kemaksiatan itu dengan syahwat. Ya, dengan syahwat. Tapi ini adalah sumber kehancuran. Makanya kita harus bersabar untuk menjauhi kemaksiatan. Kenapa kita harus bersabar? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru." Dan kita jadikan mereka, di antara mereka a'immatan. Apa a'immatan? Para pemimpin. Yahduna bi amrina, yang menunjukkan manusia kepada amr kami, kepada agama kami. Lamma sabaru, ketika mereka memilih untuk bersabar. Bukan lama fakuhu, bukan lama sallu, bukan lama somu. Mereka menjadi imam bukan karena mereka puasa, bukan karena mereka berilmu, bukan karena ini itu, tapi karena apa? Sabar. Allah memberikan ganjaran untuk setiap pahala. Allah memberikan ganjaran untuk setiap amalan, ya enggak? Dikasih haknya. Orang yang mengikuti mayat, orang yang sholat mayat dapat satu apa? Satu kirot, ya enggak? Kalau sampai menguburkan berapa? Dua kirot, ya kan? Semuanya dapat itunya. Orang yang baca Quran satu kebaikan, diintikan 10 kebaikan, ya enggak? Orang semuanya punya haknya, tapi tidak dengan sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, sampai ada batasnya.
Nggak ada batasnya. Yang lainnya cuma dengan jumlah, masih kehitung ya nggak? Ini nggak ada jumlahnya. Bisa jadi orang yang berbaring sakit di rumah sakit, ketika dia bersabar, pahalanya lebih besar daripada orang yang sujud dan rukuk. Ya nggak? Kenapa? Sabar. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabar. Ketika mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinuna, mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Sabar itu yang menjadikan ulul azmi, itu menjadi ulul azmi. Sabar itu yang mengangkat derajatnya para sahabat ketika mereka sakit, ketika mereka disakiti, mereka dihina. Ya enggak? Semuanya akan berhasil dengan kesabaran yang mereka tanam. Jadi sabar. Antum dapat masalah dalam jalan dakwah, sabar. Jangan kita tinggalkan. Ini mah orang kafir nggak bisa didakwahin. Tinggalkan saja. Bahkan Rasulullah perlu 23 tahun lamanya. Ya enggak? Disakiti. 23 tahun lamanya dia perlu disakiti. Belum lagi di Madinah bukan selesai sakitnya Rasulullah, ya enggak? Pas kejadian Bani Mustalik masih ingat? Di mana Aisyah radhiyallahu anha dituduh menjadi berzina dengan Sofwan bin Mu'attal. Itu sangat-sangat menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya enggak? Tapi Rasulullah apa? Bersabar. Ya. Apa kata Ibnu Taimiyah? Bisabr wal yaqin tunalu imamatu fid din. Dengan sabar dan keyakinan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan seseorang itu memiliki imamah, memiliki kepemimpinan dalam agama ini. Kalau melihat pemimpin, itu kuncinya yang utama adalah sabar. Kalau kita mau berhasil di jalan dakwah, yang paling utama bekal kita adalah sabar. Ilmu dan lain sebagainya itu nanti bisa kita dapati sambil kita berjalan. Kemudian yang terakhir apa? Memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau seandainya hamba-Ku bertanya kepadamu ya Muhammad, katakan bahwasanya Allah itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'a. Allah akan mengabulkan setiap hajat orang-orang yang berdoa kalau dia berdoa dan meminta. Antum kalau mau dikasih minta dulu. Ya Rasulullah, ya Allah, biasa ya Allah. Iya ngerti ya Allah itu mau, tapi kan Iya. antum mau utang sama orang aja itu perlu basa-basi ya enggak? Pak, ganteng banget hari ini Pak. Walaupun belum mandi, masya Allah wangi lagi. Ya nggak? Ada duit nggak Pak? Ya. Itu mau minjem, ya nggak? Mau minta. Masa kalau Allah ya Allah pengen Fortuner ya Allah pengen. Kita puji Allah dulu ya nggak? Allahumma ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq, ya Alim, ya Fatah, ya kan? Baru kita akui, baru kita minta. Baru kita minta. Ada adabnya, ada waktunya. Minta juga pakai baju yang bagus, di waktu yang tepat, ya nggak? Kita mau utang juga harus gitu, ya nggak? Jangan lagi pusing, habis pusing, Pak minta duit, dikasih nggak? Kasih, kayak campur. Ya kan? Minta yang tepat, dengan pakaian yang tepat juga. Jangan pakai kaos singlet, doa. Gimana? Waktunya juga harus yang tepat. Waktu ijabah doa kapan yang terjadi? Kenapa? Ajaibnya doa ini. Ya, doanya ini. Ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sering, itu bukti kita iftiqar. Bukti kita tuh bersama-sama butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya Adam. Wahai bani Adam, wahai manusia. Jangan pernah kalian minta hajah kalian kepada sesama kalian. Tapi mintalah hajah kalian kepada Rabb yang tidak pernah tertutup pintu langitnya. Karena anak Adam, manusia itu marah ketika sering diminta, namun Allah Subhanahu wa taala marah ketika manusia tidak pernah meminta. Antum pas di pesantren ada teman yang dikit-dikit atlub, senang nggak? Senang. Senang ya? Yang biasa atlub biasanya. Iya. Iya. Kalau kan kemarin tadi atlub yang di kan sering ada. Itu apa itu? Harganya berapa? Itu kan kok dimas aja ya nggak? Boleh nyicip nggak? Tiap hari seperti itu, bosan nggak? Capek? Capek. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Allah tahu kamu minta kapan? Ya, namanya doa itu ketika dilemparkan maka dia tidak akan pernah kembali dengan tangan tertutup atau tangan kosong, tidak akan pernah kembali. Semuanya akan Allah Subhanahu wa taala berikan yang terbaik.
semua pasti akan Allah kabulkan. Karena doa yang kita lesatkan dalam pintu langit itu ibarat anak panah yang kita lesatkan pada saat garbu itu. Kita yakin pasti akan sampai tujuan, tapi kita nggak tahu kapan dan bagaimana kenanya. Ya nggak? Bisa jadi kita ngincar dada, kenanya kepala. Ya kan? Bisa jadi dengan cara yang lain Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi doa itu dengan tiga hal. Yang pertama, Allah segerakan untuk diijabahi. Doa yang kita minta, ya Allah minta Fortuner, tiba-tiba ada dalam hati ini saya kasih Fortuner, disegerakan. Yang kedua, diakhirkan. Diakhirkan itu gimana? Bisa di dunia, bisa di akhirat. Mintanya sekarang, 10 tahun kemudian baru dikabulkan. Ustaz minta jodoh, Ustaz minta jodoh. Ya Allah minta jodoh, ya Allah. Sekarang nggak dikabulkan, besok 10 tahun kemudian baru dikasih jodoh. Kenapa? Allah yang tahu waktu yang tepat untuk dia. Bisa jadi kalau dikasih jodoh sekarang, dia malas sholatnya, dia belum siap, ya kan? Ya kan? Allah yang tahu kapan waktu yang tepat. Itu yang kedua, diakhirkan. Yang ketiga, Allah ganti dengan yang lain. Ya Allah minta 100 juta ya Allah. Allah nggak kasih 100 juta, tapi kita diselamatkan dari kecelakaan yang nanti bisa menghabiskan duit 100 juta. Pilih mana? Selamatkan. Ini selamatkan. Minta ini apa namanya? 100 juta nggak dikabulkan, tapi ketika kita mau jalan tiba-tiba Allah berikan apa namanya? Musibah. Allah perlihatkan di depannya musibah yang nanti bakalan menakan dia. Tiba-tiba mau nyebrang itu ada terpewat. Allah selamatkan kita. Bisa jadi itu karena doa yang kita lakukan. Kalau kita ketabrak bisa jadi 100 juta habis. Ya enggak? Tapi Allah selamatkan. Mending mana? Jadi doa yang kita langitkan dan kita ketuk pintu Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan pernah kembali dengan tangan kosong. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang hak itu hak, warzuqna ittiba'ah, dan berikan rezeki kepada kita untuk mengikutinya. Banyak orang yang tahu hak tapi nggak bisa mengikuti. Wa arinal batila batilan, dan tunjukkan kepada kami yang batil itu batil, warzuqna istinabah, dan tunjukkan kepada kami dan bisikan kepada kami untuk bisa menjauhi yang batil itu. Karena banyak yang tahu yang batil itu batil tapi tidak diberikan rezeki untuk bisa menjauhi. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Ini dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Kalau ritmenya kecepatan, maklum saya orang Sumatera. Kalau saya agak perlambat sedikit, mungkin akan lupa materinya semuanya saya. Kemudian, kenapa saya buat slide? Supaya lebih tertata dan lebih fokus. Karena kalau nggak pakai slide, itu bisa 3 jam saya ngomong. Penyakit saya itu kalau sudah ngomong berhentinya susah. Jadi alhamdulillah kita sudah selesaikan materi kita. Jadi jalan dakwah itu yang terpenting adalah bagaimana kita memposisikan diri sebagai seorang dai, bukan sebagai pembicara ulum, bukan sebagai khatib ulum, bukan sebagai singa podium, tapi kita posisikan diri kita sebagai dai dimanapun majal kita, dimanapun posisi kita. Kita harus menyerukan dan ridho orang lain, selalu berbuat baik sebagaimana kita juga berbuat. Sekian dapat saya sampaikan, kalau bisa mohon maaf. Aku lupa lihada, astaghfirullah li wa lakum. Allahumma wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.